Ummul Mukminin pertama mungkin Ustaz. Masya Allah. Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah. Ada pendapat bahwa beliau selama hidupnya tidak memeluk Islam Ustaz. Dengan argumentasi bahwa beliau ketika selama hidupnya atau sebelum menikah dengan Rasulullah SAW? Kalau saya tangkap itu selama hidupnya Ustaz. Karena ada pendapat bahwa ketika Rasulullah itu menerima wahyu pertama, beliau mendiskusikannya dengan Waraqah bin Nawfal yang pendeta Ustaz, mungkin Ustaz juga mungkin sudah tahu. Dan argumentasi kedua bahwa selama Sayyidah Khadijah hidup, Rasulullah tidak poligami Ustaz. Berarti kan ini sepanjang hidup beliau berarti. Iya. Ini gimana Ustaz pendapat Ustaz? Di fase Mekah itu risalah tauhid, baru fase awal. Dakwahnya terbatas, kalangan orang tertentu. Yang ada kurang lebih 40 orang, dikenal dengan as-sabiqunal awwalun. Tantangan tinggi, dakwah baru dimulai. Mana sempat Nabi kepikiran poligami? Sedangkan semua tugas-tugas yang ada itu, Masya Allah, tersempurnakan, tercukupkan dengan sosok Sayyidah Khadijah. Butuh harta sudah ada, disiapkan. Bahkan oleh Allah kan disiapkan sebelumnya dengan keadaan Sayyidah Khadijah. Menikah dengan A, menikah dengan B, harta bertambah. Ternyata kan salah satu hikmahnya support Nabi Muhammad. Ya, rahmahnya sangat dalam. Nabi di luar ada masalah, pulang ke rumah jadi tersenyum. Kebahagiaannya tinggi, suka dan duka hadir. Semua sosok dari kebutuhan Nabi itu sempurna dilengkapi oleh Sayyidah Khadijah dengan sosok kemanusiaannya, tersupport. Jadi nggak ada satu kesempatan untuk terfikir untuk poligami, untuk yang, karena semua tugas rumah tangga itu tercukupi. Baik, satu itu. Yang kedua, kesibukan Nabi untuk berdakwah di jejak awal sebagai Rasul, fase kerasulan pertama itu, ya tidak memberikan sebuah kesan untuk terfikir ke poligami atau yang lainnya. Ya, jadi jangan cepat kita simpulkan kalau nggak poligami berarti Kristen. Wah, itu kesimpulan dari mana tuh? Ya. Hah? Iya, sekarang kalau ada bergaul, saya punya kawan nih, saya olahraga punya kawan, tuh kan? Terus kawan saya punya kawan, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ya. Kalau dia kemudian datang kepada saya konsultasinya kepada seorang ustadz, saya ustadz nih, apakah Anda mau katakan kira-kira agama dia apa? Iya. Karena nggak bisa langsung katakan dia seorang Muslim, tidak kan? Harus kita cek dulu. Ya, sama juga dengan ketika seseorang tidak poligami bukan berarti dia Kristen. Ya, karena di Islam pun ajaran poligami ada monogami juga ada. Ya, kan kalau dia monogami jangan Anda katakan dia Kristen. Di Islam monogami ada ketentuannya. Kalaupun Anda mau poligami ketentuannya begini. Jangan sembarangan berzina, jangan mengkhianati istri. Ini poligami enggak, monogami, tapi pasangan di luar itu banyak sampai 7, 8, 9, 10 dan sebagainya, itu kan sesuatu yang tercela gitu, ya. Jadi kalau Anda mau katakan monogami, di Islam ada konsepsinya. Monogami seperti ini. Ya, kalaupun Anda misalnya ada satu tugas, ada kebutuhan, ada macam-macam, tapi begini syaratnya, aturan ketatnya begini, ini ya begini dan sebagainya. Di Islam datang memberikan aturan-aturan sehingga sempurna takulah kehidupan. Jadi silogisme yang dibangun dengan premis-premis ini nggak monogami, ini nggak poligami, kehidupannya itu monogami, terus konsultasinya kepada pendetanya Kristen, tapi nggak dijelaskan nih orang siapa, apakah benar Kristen atau Nasrani, nggak poligaminya karena kenapa dan sebagainya. Langsung dibuat semacam citra umum sehingga memberikan sebuah kesan, langsung kesimpulan begini. Ini kan sesuatu yang salah. Silogisme yang keliru, tata cara berpikir yang salah, tidak memberikan kesimpulan dan nggak berani menyimpulkan. Menurut Anda bagaimana? Iya. Nah, jadi saya mau simpulkan bahwa yang pertama tidak tepat mengatakan bahwa Sayyidah Khadijah ya seorang yang bukan Muslim, ya seorang yang bukan Hanif, tidak, karena saya melihat yang bersangkutan pun tidak mengatakan demikian. Ini jangan pernah menyimpulkan beliau ibunda umat Islam, ibunda mukminin, ummul mukminin yang sangat luar biasa, memegang teguh ajaran Hanif, tidak pernah beliau kemudian terlibat dalam penyembahan berhala, tidak pernah ikut-ikutan minum-minuman keras dan sebagainya, ya tidak pernah masuk dalam lingkaran kebudayaan jahiliyah yang sangat kotor, sangat terjaga. Saudara sepupunya juga orang-orang yang sangat baik, termasuk Waraqah bin Nawfal, sangat terhormat. Dan ketika mendapati Nabi Muhammad pun itu luar biasa. Diskusinya dengan saudarinya, sahabatnya itu Nafisah, Sayyidah Nafisah sangat luar biasa. Konsultasinya sampai menemukan jalan yang terang, sampai dipinang oleh Rasulullah, sampai berkehidupan. Tetap sampai akhir hayatnya sebagai muslimah yang sangat mulia. Dan Nabi memberi kesaksian. Saya mau tanya begini, Anda kalau Muslim, berarti kan syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan? Iya, Ustaz. Jelas kan? Berarti Anda harus punya keyakinan kepada Rasulullah. Jelas kan? Iya. Yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, mencintai Nabi, beriman kepada risalah. Iman yang keempat kan kepada Rasul. Rasul kita Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad kalau menyampaikan sesuatu kita harus yakini kan?
Nabi sendiri yang mengatakan Khadijah itu Masya Allah perempuan beriman yang sangat luar biasa, dijamin surga, ditempatkan di surga dan sudah mendapati tempat yang terbaik di surga. Sebagai keyakinan kita sebagai muslim, orang beriman. Jadi kalau Nabi menyampaikan beliau muslimah, tempatnya di surga luar biasa, dan Anda mengatakan sebaliknya, berarti dipertanyakan keislaman Anda. Iya. Saya sesuatu yang sangat berbahaya. Jelas ya? Iya, merinding saya kalau ditanya begitu. Masya Allah. Masya Allah.